Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang jamaah salat Jumat Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita sama-sama senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk mensyukuri seluruh nikmat Allah yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang ini Allah SWT memberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat hadir di tempat ini, tempat yang mulia ini, tempat yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan kita berharap Allah SWT menerima ibadah sholat Jum'ah kita dan ibadah yang lainnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam berislam sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita saat ini insyaallah adalah nikmat iman dan Islam. Inilah hidayah yang paling mahal, hidayah tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Dan hidayah ini, hadirin sekalian, merupakan hak prerogatif Allah. Allah yang berkuasa untuk memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Hadirin sekalian, kalau kita melihat kisah yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 10, betapa istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, istri Nabi, tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kemudian di ayat 11-nya kita dapat pelajaran atau kisah betapa seorang istri raja yang sangat zalim, yaitu istri Fir'aun, adalah sosok manusia yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi tidak dapat hidayah, tapi istri raja yang zalim Allah berikan hidayah. Ini satu contoh betapa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, Bapak Ibu sekalian, ketika kita simak surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kisah ini, hadirin sekalian, ketika paman Rasulullah Abu Thalib yang telah banyak membantu dalam perjuangan dakwah Rasulullah hendak wafat, Rasulullah kemudian mentalkin agar mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata Abu Thalib tidak mau untuk mengucapkan kalimat thayyibah tersebut. Sehingga Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha.
dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah tahu orang yang mau menerima petunjuk. Jadi sekali ini contoh-contoh saja betapa hidayah Allah ini adalah hak prerogatif Allah, dan alhamdulillah saat ini Allah berikan kita hidayah, yaitu iman dan Islam. Untuk menggambarkan betapa besar nilai iman kita, dari sekalian ketika Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 91, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau istada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, niscaya mereka tidak dapat menebus kekafiran itu walaupun mil'ul ardi dhahaba, menebus dengan emas sepenuh bumi kalau dia hendak menebus dirinya dengannya. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan mereka tidak mendapatkan penolong. Hadirin sekalian, ayat ini menggambarkan kalau seandainya orang kafir itu hendak mengganti kekafirannya dengan emas sepenuh bumi, niscaya akan dilakukan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa nilai iman kita ini melebihi mil'ul ardi dhahaba, melebihi emas sepenuh bumi yang kita tidak tahu berapa kalau dirupiahkan. Mahal sekali nilai iman kita. Sehingga khotib yakin ketika kita diberi pilihan apakah hendak mau mengganti iman kita dengan uang 100 juta misalnya, 1 triliun misalnya, 1000 triliun misalnya, saya yakin kita akan menjawab tidak, karena nilai iman kita ini sungguh sangat luar biasa. Dengan iman ini hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, adalah syarat kita untuk masuk surga Allah SWT. Kemudian untuk menggambarkan betapa nilai keislaman kita ketika kita simak surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka akan tertolak daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan besok di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Vonisnya sangat jelas, siapapun manusia yang tidak menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya, sebagai agamanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Vonisnya jelas, di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin sekalian, kita barangkali pernah mendengar sebuah statement, semua agama itu sama, semua agama nanti akan sampai kepada surga, hanya jalannya saja yang berbeda. Inilah salah satu yang mungkin pernah kita dengar. Tetapi statement itu dipatahkan ketika kita membaca surat Ali Imran ayat 85 tadi. Hadirin sekalian, inilah salah satu ayat yang menggambarkan betapa nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah nikmat terbesar yang alhamdulillah Allah berikan kepada kita semua, insya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian rahimakumullah, tanda bahwa kita ini mendapatkan hidayah adalah ketika kita menyimak surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu mendapatkan hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan, maka Allah sempitkan dadanya. Ka'annaka yas'adu sama, seperti dia hendak naik menuju langit. Hadirin sekalian, sekali lagi bahwa ciri kita mendapatkan hidayah adalah ketika hati kita, dada kita lapang untuk menerima Islam. Inilah bukti bahwa kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT.
Hadirin sekalian, memahami ayat ini mari kita sama-sama berusaha kita merespon segala bentuk seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika umat muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ketika kita ringan untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid, mudah-mudahan ini pertanda kita mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika pengurus masjid mengajak kita, mari kita hadir di taklim, dan kita ringan, bahagia untuk mendatanginya, mudah-mudahan itu adalah pertanda hidayah dari Allah SWT. Ketika ustadz kita mengingatkan, mari kita senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ketika kita ringan untuk melaksanakan, mudah-mudahan itu adalah pertanda bahwa kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Maka ketika respon terhadap kebaikan itu kita berikan dengan cepat, mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa hidayah Allah berikan kepada kita. Hadirin sekalian, hidayah ini sesuatu yang harus kita pertahankan. Tidak ada jaminan seseorang itu mati dalam keadaan iman dan Islam. Tidak ada jaminan. Tetapi inilah yang kita harus upayakan. Betapa kita melihat atau mendengar saudara-saudara kita keluar dari Islam karena satu dan lain hal. Karena ekonomi misalnya, karena iming-iming jabatan misalnya. Mereka lepaskan keislamannya dan menjadi kafir dan menjadi murtad. Itu contoh betapa hidayah ini bukan sesuatu yang jaminan akan senantiasa berada dalam diri kita. Maka salah satu upaya kita untuk senantiasa dapat menjaga hidayah Allah adalah dengan doa. Doa-doa yang disebutkan misalnya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 11, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati ini condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Atau Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan bahwa yang benar itu benar dan beri kekuatan kepada kami untuk melaksanakan, dan beri petunjuk bahwa yang batil itu batil dan beri kekuatan untuk meninggalkannya. Atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, ya Allah yang berkuasa untuk membolak-balikkan hati manusia, sabbit qalbi ala dinik, ya Allah teguhkan hati ini untuk senantiasa berada dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, ya Allah yang berkuasa untuk mengarahkan hati manusia, maka arahkan hati ini untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Inilah satu contoh doa baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa mempertahankan dan menguatkan hidayah iman dan Islam dalam diri kita ini. Salah satunya kita pupuk untuk senantiasa kita pupuk dengan amal soleh dan amal soleh. Itulah sajarnya. Iman ini akan senantiasa naik bitta'ah, dengan ketaatan kita kepada Allah SWT. Dan iman ini akan turun dengan bil maksiyah, dengan maksiat kepada Allah SWT. Maka tidak ada jalan lain Bapak Ibu sekalian untuk mempertahankan hidayah iman, untuk meningkatkan keimanan kita, adalah bagaimana kita senantiasa berusaha mengisi hari-hari kita, waktu kita, untuk kita jadikan sarana taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Maknanya adalah kemudahan, keringanan untuk kita beramal soleh. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa dapat mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa dapat berzikir kepadamu. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa dapat beribadah yang baik kepadamu. Pada akhirnya mudah-mudahan kita berharap pada Allah SWT agar pada akhirnya nanti ketika Allah memanggil kita, mudah-mudahan dalam kondisi iman terbaik kita,
dalam kondisi keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.